Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada, khususnya wali murid kelas 6 Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, ataupun Kota Solo. Intinya di sini Sukoharjo dan sekitarnya. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu saya akan membahas tentang jalur PPDB SMP Kabupaten Sukoharjo tahun 2022. Jadi sebelum panjenengan menentukan pilihan anaknya menuju sekolah mana, panjenengan harus tahu dan paham dulu kira-kira putra putri panjenengan itu jalur PPDB-nya itu jalur yang mana. Oke Bapak Ibu, catat tanggal penting Bapak Ibu. Catat tanggal penting. Ini tanggal-tanggal krusial, tanggal-tanggal serius, dan tanggal-tanggal yang tidak bisa diulang. Ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah tanggal verifikasi piagam. Jadi apabila Bapak Ibu putra putrinya yang saat ini mau didaftarkan di SMP Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai piagam minimal tingkat kabupaten Bapak Ibu, juara kabupaten. Ya, di sini verifikasinya tanggal 6 sampai 8 Juni. Ya, itu panjenengan catat tanggal-tanggal penting ini. Kemudian untuk PPDB Bapak Ibu, PPDB-nya ada 2 tahap Bapak Ibu. Nah, PPDB-nya ada 2 tahap. Tahap yang pertama Bapak Ibu di tanggal 15 dan 16 Juni. Ingat, 15 dan 16 Juni. Ya, ini khusus untuk jalur lingkungan atau jalur RW. Jadi bagi panjenengan yang kakaknya, ya, kita berbicara tentang kakak, kartu keluarganya beralamat dan berdekatan satu lingkungan dengan SMP yang dituju, silahkan. Di sini panjenengan siap-siap untuk mendaftarkan putra putrinya menuju SMP yang dekat dengan rumah panjenengan. Nah, ini khusus untuk yang lingkungan saja. Kalau apa itu beda, tidak terdata, ini nanti apa itu filenya akan saya kirim Bapak Ibu di bawah, di link di bawah ini. Silahkan panjenengan klik. Kira-kira wilayah saya, rumah saya, kakak saya itu satu lingkungan tidak dengan SMP yang akan saya tuju, ya. Di tahap 2 Bapak Ibu, ini semuanya yang harus diperhatikan seluruh Bapak Ibu wali murid kelas 6 saat ini. PPDB tahap 2 ini adalah PPDB jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas. Ya, ini PPDB serentak, ya, banyak jalur. Ini yang sudah lewat yaitu jalur lingkungan sudah lewat karena mempunyai waktu tersendiri. Ya, tanggal berapa? Harap diingat Bapak Ibu, tanggal 20 sampai 22 Juni 2022. Tanggal 20 sampai 22 Juni. Bapak Ibu, harap ini tanggalannya dilingkari. Jangan sampai kita lupa, ya, bahwasanya tanggal itulah seharusnya kita mengantar anak-anak kita menuju SMP yang dipilih,
Ya, kita lupa. Oh, lupa kerja ya. Harus dilingkari. Bagi yang kerja, silakan atur izinnya dulu. Ini kepentingan putra putri panjenengan. Kalau kelewat bagaimana, Pak? Kalau kelewat tidak bisa diulang ya. Kalau kelewat tidak bisa diulang. Ini semuanya, baik itu verifikasi piagam ya, ataupun PPDB tahap 1 dan tahap 2. Di video kali ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan khususnya tentang jalur yang dipilih ya. Sebelum kita menentukan SMP-nya, tapi apa itu, kita harus tahu dulu kira-kira anak saya itu masuknya di jalur apa. Baiklah Bapak Ibu, jenis jalur pendaftaran di Kabupaten Sukoharjo Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa jalur, 4 jalur Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu yaitu jalur zonasi dan lingkungan. Pak, sama atau tidak jalur zonasi dan lingkungan? Nah, di sini bahwasanya jalur lingkungan itu diambil dari jalur zonasi. Jadi setelah jalur lingkungan selesai Pak, diumumkan jalur zonasi masih buka, masih buka ya. Jadi jalur zonasi ini adalah calon peserta didik, kakaknya atau kartu keluarganya beralamat di zona yang sudah ditentukan. Ya, ini berdasarkan apa? Berdasarkan wilayah kecamatan. Contoh di sini apa itu wilayah SMP Mojolaban. Ya, SMP Mojolaban. Oh, wilayah terdekat mana? Oh, Kecamatan Pasar Kliwon masuk. Kecamatan Jaten masuk. Nah, seperti itu. Dan kita lihat contohnya ya, Bapak Ibu nggih. Zonasi, jalur zonasi kecamatan. Lah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini file ini nanti akan saya share Bapak Ibu, link downloadnya silahkan panjenengan klik, panjenengan download, panjenengan pahami ya. Saya berikan contoh Mojolaban Bapak Ibu. Mojolaban, ini zonasinya mana saja? Zonasinya adalah Mojolaban sendiri, Jaten, Tasikmadu, Pasar Kliwon. Jadi apabila ada siswa rumahnya Jaten mau masuk di wilayah Mojolaban, masih satu zonasi, daftarnya melalui jalur zonasi. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi. Itu jalur zonasi Bapak Ibu ya. Lah kalau jalur lingkungan Pak bagaimana? Nah, jalur lingkungan di sini ini jalur awal Bapak Ibu. Terutama panjenengan yang kakaknya berada di wilayah yang dekat dengan SMP yang dituju. Saya akan memberikan contoh lagi untuk jalur lingkungan Bapak Ibu. Di sini saya menunjukkan di jalur SMP 1 Mojolaban. Nah, SMP 1 Mojolaban di sini jalur lingkungannya RW Bu. Bapak Ibu nggih. RW apa saja lah ini? RW 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Ini mencakup apa? Mencakup wilayah di sekitarnya. Yaitu di Desa Klumprit dan satunya di Wonorejo. Itu kalau jalurnya menggunakan jalur lingkungan itu nanti dah otomatis kebanyakan langsung masuk kayak gitu ya. Ibarat kata langsung dipersilahkan, seperti itu bahasanya ya. Itu jalur zonasi dan lingkungan Bapak Ibu ya. Itu nggih. Kemudian Bapak Ibu ada jalur afirmasi. Afirmasi yaitu apabila keluarga panjenengan dari keluarga yang tidak mampu. Buktinya apa? Buktinya dengan menunjukkan kartu dari dinas sosial Bapak Ibu ya. Ini baik yang anak atau putra putri panjenengan di dalam zona maupun luar zona ya. Pak, saya tidak berada di zona SMP yang tak tuju Pak. Rumah saya Mojolaban Pak. Saya mau daftar di Sukoharjo ya, di pusat kota sana Pak. Tapi saya punya KIP Pak, ibu saya punya
kartu PKH. Nah, di situ panjenengan nanti mendaftarkan putra-putrinya di jalur afirmasi ya. Ini baik itu di dalam zona maupun di luar zona. Dibuktikan dengan kartu yang diterbitkan dari dinas sosial. Oke, lanjut yang ketiga Bapak Ibu, di jalur prestasi Bapak Ibu. Disinilah jalur prestasi, yaitu pendaftar dari luar zona. Luar zona tidak mempunyai kartu dari dinas sosial. Nah, disinilah nanti putra-putri panjenengan mendaftarnya melalui jalur prestasi ya. Contoh, putra-putri panjenengan rumahnya Polokarto ya, mau daftar di Grogol. Nah, di Grogol ya, mau daftar SMP di Grogol karena nggak punya kartu-kartu yang dikeluarkan dari dinas sosial. Nah, disitulah putra-putri panjenengan nanti mendaftarnya melalui jalur prestasi. Nah, ini apabila juga didukung putra-putri panjenengan mempunyai piagam. Nah, itu nanti bisa untuk tambahan nilai. Dan piagam nanti Bapak Ibu tidak hanya di jalur prestasi saja. Nilai piagam itu nanti bisa digunakan untuk semua jalur pendaftaran ya, nilai piagam. Kemudian yang keempat ya Bapak Ibu, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua ya. Ini calon peserta didik dari orang tua yang mengalami pindah tugas ke wilayah Sukoharjo Bapak Ibu ya, ke wilayah Sukoharjo. Baiklah, kita akan bahasnya lebih dalam lagi, lebih detail lagi di slide selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, jalur zonasi Bapak Ibu. Jalur zonasi ada dua. Satu adalah lingkungan. Harap diingat untuk jalur lingkungan itu tanggal 15 Juni dan 16 Juni berdasarkan batas-batas RW di sekitar SMP setempat. Itu lingkungan. Ini harus dicatat ya. Kemudian jalur zonasi yang kedua yaitu zonasi biasa. Ini berdasarkan batas kecamatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Sukoharjo ya. Ini Bapak Ibu, jalur zonasi ini ya, jalur zonasi ini dipilih oleh siswa yang masuk dalam zona tersebut dan terutama tidak mempunyai kartu-kartu dari dinas sosial, tidak punya kartu PKH, tidak punya KIP, tidak punya KKS dan apapun. Nah, ya berada dalam zonasi, mendaftar di SMP 1 zona ya, rumahnya Gadingan ya, kemudian mendaftar di SMP 1 Mojolaban. Oh, nggak punya kartu-kartu itu Pak, ya sudah, kan masih dalam 1 zona itu, daftar saja, masuknya yaitu jalur zonasi. Ketika berangkat ke SMP pada tanggal, ya ini harap diingat, tanggal 20 Juni sampai 22 Juni membawa map warna merah ya, jalur zonasi map warna merah ya. Bapak Ibu harus diingat tanggal 20 sampai 22 Juni. Luangkan waktu panjenengan, jangan sampai kita sibuk hingga lupa akan pentingnya pendidikan bagi anak kita yang seharusnya sekolah menuju ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Itu Bapak Ibu di jalur zonasi. Yang kedua Bapak Ibu, jalur afirmasi Bapak Ibu. Perlu diingat jalur afirmasi di tanggal 20 Juni sampai 22 Juni ya. Calon peserta didik berasal dari dalam zona maupun luar zona. Nah, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya apa? Panjenengan membawa kartu-kartu yang dikeluarkan oleh dinas sosial, baik itu kartu PKH, KIP, KKS, KPS, atau juga panjenengan bisa
mencari data panjenengan di basis data terpadu atau DTKS. DTKS online saja, panjenengan cari kakak panjenengan masuk ke dalam dinas sosial tidak kalau ada panjenengan print. Karena hal ini ada dulu murid saya itu tidak punya KIP, tapi untuk mencarikan data kakaknya masuk ke DTKS enggak Pak? Iya, tak carikan, tak searching ya kan, kemudian di web dinas sosial tak print kan, itu untuk masuk ke SMP di jalur afirmasi ya Bapak Ibu. Contoh lagi, rumahnya Palur mau mendaftar di Grogol, sudah luar zona ya, luar zona. Kemudian bagaimana? Tapi mempunyai kartu-kartu. Nah, ya sudah, kita luar zona menggunakan jalur afirmasi karena mempunyai kartu yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Nah, besok ketika tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 panjenengan daftar ke SMP, menyiapkan map warna biru. Nah, mapnya seperti itu. Oke. 2 jalur sudah kita bahas Bapak Ibu. Ya, yang harus panjenengan pahami, yang harus panjenengan ketahui, ini nanti yang menentukan kira-kira putra putri panjenengan jalur apa. Yang ketiga Bapak Ibu, jalur prestasi Bapak Ibu, masih di tanggal PPDB tahap 2, yaitu tanggal 20 Juni sampai 22 Juni. Calon peserta didik khusus luar zonasi. Ya, khusus luar zonasi, tidak mempunyai KIP, tidak mempunyai kartu-kartu dari dinas sosial, panjenengan mendaftarkan putra putrinya di jalur prestasi. Ya, di sini. Ini syarat bila ada Bapak Ibu piagam kejuaraan minimal tingkat kabupaten. Ini kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Dengan menggunakan nilai yang ada kayak gitu, nggih. Di sini panjenengan menyiapkan map warna kuning. Ya. Map warna kuning untuk jalur prestasi. Prestasi luar zona dari siswa yang dari luar zonasi dan tidak mempunyai kartu-kartu dari dinas jalur prestasi. Lanjut Bapak Ibu, menuju ke verifikasi piagam. Berbicara tentang yang tadi piagam kejuaraan, ya. Ini verifikasi piagam ini nanti ada tambahan nilainya. Nah, ini contoh kabupaten. Kejuaraan dari tingkat kabupaten, poinnya adalah juara 115. Nanti skor rata-rata nilai rapot ditambahkan poin ini Bapak Ibu. Syaratnya apa Bapak Ibu? Panjenengan di tanggal 6 sampai dengan 8 Juni. Ini lebih awal ya, sebelum pendaftaran yang ada. Panjenengan offline langsung ke Dinas Pendidikan Sukoharjo. Letaknya di mana, Pak? Letaknya di barat terminal. Nah, sebelah utaranya terminal Sukoharjo ada jalan ke barat. Nah, itu ke barat. Nanti ada perempatan, belok kiri sedikit, nanti kanan jalan. Atau bisa juga melewati timur alun-alun Sukoharjo, panjenengan lurus ke selatan. Nah, nanti kanan jalan ada gedung besar ya, sebelahnya kantor DPRD. Nah, syarat lagi yang kedua membawa lembaran NISN ya, NISN yang dicetak. Silahkan bisa minta ke pihak sekolah untuk mencetakkan. Yang ketiga, piagam asli Bapak Ibu dan 2 lembar yang difotokopi dan dilegalisir. Dilegalisir oleh siapa? Kabupaten setempat yang mengeluarkan. Contoh, putra-putri panjenengan dari Karanganyar, juara di Kabupaten Karanganyar, pengen masuk ke Sukoharjo, legalisir dahulu di Dinas Pendidikan setempat. Nanti
ketika waktunya verifikasi piagam panjenengan bawa. Apakah saat ini sudah melayani legalisir? Silahkan legalisir, itu sudah mulai Bapak Ibu, itu legalisir ya legalisir. Tapi besok ketika verifikasi piagam ya tetap di bawah ya. Itu Bapak Ibu legalisir dari yang mengeluarkan. Kemudian Bapak Ibu yang keempat atau terakhir, mendownload dan mengisi lembar pernyataan dan kartu kendali scoring. Ini Bapak Ibu contohnya. Nah, kita tak bukakan di sini biar lebih jelas. Kartu surat pernyataan. Ini Bapak Ibu. Nah, ini silahkan download. Nanti ada filenya Bapak Ibu. Panjenengan download, panjenengan print, panjenengan tulis. Oke. Ini lanjut satunya yaitu kartu kendali scoring ya, di sini Bapak Ibu. Nah, ini wajib panjenengan download dan print. Oke, silakan. Ini Bapak Ibu untuk verifikasi piagam, harap diingat tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Inilah tanggal-tanggal krusial. Kalau kelewatan yang sudah bye-bye ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Tanggal berapa? 20 Juni sampai dengan 22 Juni. Ini tanggalnya tak ulangin terus agar apa panjenengan paham, panjenengan ingat, panjenengan apa itu bunderi. Jangan sampai ini kelewatan. Karena ini demi kepentingan putra-putri panjenengan, panjenengan harus memberikan pendidikan terbaik Bapak Ibu. Yang pertama yaitu orang tua pindah tugas Bapak Ibu. Apabila panjenengan bertugas ya di wilayah Sukoharjo, perusahaannya pindah di Sukoharjo ya, Anda ditugaskan di Sukoharjo, Anda menunjukkan SK penugasan asli dari instansi perusahaan dan 2 lembar kopi surat penugasan Bapak Ibu. Silahkan minta ke perusahaan atau instansi panjenengan 1 asli dan 2 lembar di kopi, nanti dilamperkan. Yang kedua Bapak Ibu, jalur perpindahan yaitu anak guru yang mendaftar di SMP orang tua bertugas. Panjenengan sekarang guru Bapak Ibu di SMP Sukoharjo Bapak Ibu. Putra putri panjenengan pengen masuk di SMP nih panjenengan. Nah, otomatis daftar neng SMP nih di SMP yang kita ajar. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan fotokopi SK mengajar terakhir 2 lembar. Warna mapnya apa? Warna mapnya map hijau. Itu Bapak Ibu harus diingat, harus dipahami. Ini yang menentukan jalur apa yang dipilih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.